Puji Tuhan, Shalom, selamat sore teman-teman, Bapak Ibu, Saudara-saudari dimanapun Anda berada. Pada kesempatan sore hari ini kembali berjumpa dengan saya di channel Perianto Zamasi. Dan pada video kali ini teman-teman, saya akan mengajak kita untuk melihat bagaimana tanggapan dari Partai Solidaritas Indonesia atau PSI terkait adanya peristiwa pelarangan ibadah di GPDI Medland Ciliwungsi beberapa waktu yang lalu. Soal pelarangan ibadah memang bukan hanya 1-2 kali kita lihat, kita bacakan informasinya atau beritanya, tetapi ini memang sudah sering kali terjadi, khususnya pelarangan ibadah untuk orang-orang Kristen Dan sebelum kita melihat bagaimana tanggapan dari Partai Solidaritas Indonesia, teman-teman, terlebih dahulu saya mengajak kita untuk kita menonton dulu bagaimana peristiwa yang terjadi di saat adanya pelarangan ibadah di GPDI Medland di Ciliwungsi beberapa waktu yang lalu. Dan ini dia videonya. Nggak ada yang keberatan sama sekali, itu dia. Ya jelas dia bukan kalau ada pembinaan. Maksudnya pemerintah ini buat risiko berjualan. Sudah kembalikan fungsinya, itu aja kita. Sebenarnya maksud bapak-bapak ini apa? Keberatan? Ya keberatan kita. Keberatan dalam hal apa? Keberatan satu. Merasa terganggu? Warga sini rata-rata muslim. Ya. Rata-rata muslim. Satu ya. Kata bapak tadi betul. Bukan masalah masalahnya apa? Kalau ibu punya izin ya, silakan izin lurah, RT, RW, camat. Ini ada izin operasionalnya Pak. Ada izin yang izin dari mana itu yang izin surat itu izinnya warga kan sudah ada di desa Pak. Izinnya siapa? Izin dari mana? Izin dari mana? Izin apa? Ada surat dari tembusan dari KSG, ada tembusan dari pusat. Jadi kami bukan liar Pak. Bukan Kami izin sini, punya surat. Oke teman-teman, kita sudah melihat bersama dari video yang tadi soal terjadinya pelarangan ibadah di GPDI Medland Ciliwungsi beberapa waktu yang lalu. Dan kita akan langsung saja melihat bagaimana tanggapan dari Partai Solidaritas Indonesia atau PSI seperti apa yang saya bacakan di sini. Kita lihat bersama. Ini dia. Kecam pembubaran ibadah GPDI Medland Ciliwungsi, PSI berkata begini, hapus SKB 2 Menteri. Wow, ini luar biasa. Kita akan coba melihat saja teman-teman bagaimana tanggapan dari PSI ini. Ini dia. Partai Solidaritas Indonesia mengecam keras aksi sejumlah warga yang membubarkan kegiatan ibadah di Gereja Pantekosta di Indonesia GPDI atau GPDI Medland Ciliwungsi, Jawa Barat. Ini dia. PSI mengecam keras pembubaran ibadah di GPDI Medland yang dilakukan dengan alasan izin. Pelarangan tersebut jelas merupakan praktik intoleransi dan melanggar konstitusi. Ini disampaikan oleh Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Solidaritas Indonesia Bidang Kebinekaan dan Umat Beragama, yaitu Mari Silvita, dalam keterangan tertulis pada hari Selasa 7 Februari 2023. Sebenarnya teman-teman apa yang terjadi ini bukan hanya 1 kali 2 kali terjadi, tapi pelarangan ibadah khususnya untuk non muslim ini seringkali kita dengarkan beritanya. Dan ini benar seperti apa yang dikatakan tadi oleh Ibu Mari Silvita bahwa ini merupakan bentuk praktik intoleran yang dilakukan oleh mereka-mereka yang ada pada saat itu, dan ini tentunya melanggar konstitusi kita, karena kita juga mendengarkan bagaimana pernyataan dari Pak Joko Widodo bahwa semua agama di hadapan undang-undang itu sama dan konstitusi bangsa kita menjamin setiap penduduknya untuk memeluk agama dan kepercayaan
dan juga untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya, ya kan? Oke, lalu kita lanjut saja teman-teman. Dikatakan di sini, sejak beberapa waktu yang lalu PSI mengusulkan pencabutan surat keputusan bersama atau SKB 2 Menteri soal pendirian tempat ibadah. Nah, ini dia teman-teman ya. PSI menilai SKB 2 Menteri itu melanggar Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28E dan pasal 29. Ya, jelas sekali teman-teman ya, karena persyaratan daripada SKB 2 Menteri itu adalah harus ada 90 jiwa dewasa, lalu kemudian harus ada 60 jiwa yang mendukung ya untuk mendirikan rumah ibadah di desa atau kelurahan, teman-teman ya. Nah, yang jadi masalahnya, kalaupun sudah ada 90 jiwa ya, di situ orang dewasa, tetapi kalau misalnya tidak ada sampai 60 yang mendukung mereka untuk pembangunan rumah ibadah, nah ini yang menjadi masalah lagi di sini. Jadi saya pikir bahwa saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh PSI ini, bahwa SKB 2 Menteri harus segera dihapus ya. Oke, lalu dikatakan SKB tersebut harus dihapus. Nah ini dia ya, karena menghalangi kebebasan orang beribadah sebagaimana dijamin konstitusi. Benar ya, dikatakan oleh konstitusi bahwa setiap penduduk, artinya individunya, satu orang saja itu bebas untuk beribadah. Tidak boleh ada yang mengganggunya. Gitu ya teman-teman ya. Lalu dikatakan seterusnya, ia menegaskan beribadah adalah hak yang dijamin konstitusi. Jelas. Tidak boleh ada gangguan dalam bentuk apapun dari pihak manapun. Kedudukan semua warga negara Indonesia setara, termasuk dalam soal beribadah. Ya, hak tersebut harus dibela dan dilindungi. Setuju ya. Tambah lulusan Universitas Islam Negeri atau UIN Jakarta tersebut. Ya. Jadi ya setiap penduduk ya, setiap orang ya mempunyai hak yang sama ya, bahwa beribadah itu adalah haknya dia, hak asasinya dia, dan tidak boleh ada orang yang mengganggu peribadatan yang dilakukan oleh setiap warga negara. Bukan kelompok ya, tapi setiap satu orang saja dia bebas untuk beribadah gitu ya. Ini harus kita tahu ya, para pendeta hamba Tuhan juga harus tahu soal undang-undang ini ya. Kita harus mengerti ya, makanya saya tadi katakan bahwa saya juga nggak tahu apakah memang MW, Majelis Wilayah, Majelis Daerah, apa Majelis Pusat, ada nggak tanggapan mereka soal apa yang terjadi di GPD Midland Cilimus ini? Atau kita malah diam-diam aja? Waduh, saya nggak ngerti lah ya. Ya, saya nggak ngerti. Oke, lalu dikatakan, nah ini dia kan teman-teman, ini dia ya. Pada Januari lalu, Presiden Joko Widodo melancarkan kritik karena masih adanya hambatan pendirian rumah ibadah di sejumlah daerah di tanah air. Nah, benar sekali. Dan jelas ya, beberapa waktu yang lalu kita melihat bagaimana wali kota Cilegon ya, wali kota Cilegon yang memang dengan terang benderang ya ikut bersama-sama untuk menolak pendirian rumah ibadah. Wah, ini saya nggak ngerti lah bagaimana kepala daerah yang seperti begini teman-teman ya. Aduh. Dan ini terjadi memang banyaknya itu di Jawa Barat, di kota Bogor. Banyak sekali terjadi teman-teman ya. Saya nggak ngerti kenapa bisa begini. Ya kan? Aduh. Oke, ini dia ya. Ini dia disampaikan oleh Pak Jokowi. Pendirian pemerintah yang disampaikan Pak Jokowi ini seharusnya direspons oleh aparat-aparat di bawah. Ya, jika ada gangguan terhadap kegiatan ibadah harus diselesaikan. Setuju ya. Pelanggar hukum harus diproses. Yes. Iya, orang-orang yang melanggar hukum, apapun hukum yang dilanggarnya, ya harus diproses. Ya kan, dia seorang yang mencuri, melakukan pencabulan, ya kan. Ya, kita juga melihat bagaimana praktik-praktik pencabulan terjadi beberapa waktu terakhir ini teman-temannya. Dan itu banyak sekali terjadi dilakukan oleh para ustadz, ya kan, yang pemilik pondok pesantren, dan yang menjadi korban itu ya para santri-santri teman-teman. Waduh, saya nggak ngerti. Oke ya, itulah yang terjadi ya, fenomenalnya yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini. Lalu dikatakan di sini, peristiwa yang diduga aksi pembubaran kegiatan ibadah yang terjadi di Cilengsi, Jawa Barat yang dilakukan oleh sekelompok warga, ya kan?
sekelompok warga itu mempersoalkan izin gereja tersebut, ya. Pembubaran ibadah GPD Midland tersebut terjadi pada hari Minggu, ya, 5 Februari, artinya baru 2 minggu yang lalu, ya, 5 Februari 2023, sebagaimana diunggah di akun TikTok irene.ministry. Nah, itu dia teman-teman, ya. Jadi saya sepakat lah, ya, saya sepakat sekali dengan apa yang disampaikan oleh orang-orang yang di Partai Solidaritas Indonesia ini, bahwa SKB 2 Menteri harus segera dicabut, ya. Karena kalau ini tidak dicabut, maka percayalah, ya, penghalangan pendirian rumah ibadah dan pelarangan ibadah-ibadah khususnya yang non-muslim pasti akan terus terjadi. Kenapa? Karena orang Kristen itu memang mereka tidak harus berkelompok-kelompok, ya. Tapi ya kalau memang di situ ada yang percaya kepada Kristus, ya dia memang ada sendiri di situ, ya, atau mungkin beberapa keluarga, tapi mereka jumlahnya tidak sampai 90 orang dewasa. Permasalahannya dengan tidak sampainya 90 orang dewasa, maka sudah pasti di situ tidak diperbolehkan untuk mendirikan rumah ibadah. Padahal konstitusi menjamin, ya, Undang-Undang 1945, ya, pasal 28E dan pasal 29, setiap penduduk, ya, mempunyai kebebasan untuk beragama dan untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Setuju sekali. Sekali lagi, setuju kalau SKB 2 Menteri harus segera dihapus. Ya. Dan saya juga ingatkan kepada kita, maaf saya dari kampung, saya hamba Tuhan GPDI juga, ya. Tolonglah, ya, pimpinan organisasi yang ada di Cileungsi atau Kota Bogor, ya. Ayo lihat apa yang terjadi di sana dan berikan solusi. Adakan koordinasi dengan pemerintah setempat, ya. Cari apa sebenarnya dasar daripada kejadian ini sehingga semuanya kita boleh melihat bagaimana untuk memberikan satu kenyamanan bagi anak-anak Tuhan atau jemaat Tuhan yang ada di sana. Sekian saja untuk sore hari ini dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.